Bayangin kalau 1 menit itu kita pakai silaturahim, Allah kasih umur kita panjang tambah 10 tahun. Itu luar biasa gitu. Silaturahim tiap hari lakukan, bisa. 1 menit jemaah sekalian Anda bisa maksimalin untuk mendapatkan kemudahan dari Allah. Berkah hidup, dimudahkan dari segala urusan. Ini kata kunci rahasia. Bagaimana? Baca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 100 kali jemaah sekalian 1 menit bisa. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. 100 kali bisa. Bukankah Nabi SAW bilang, siapa yang memberikan salam kepada saya 1 kali, Allah akan berikan kepadanya salam atau salawat 10 kali. Apa salawatnya Allah buat kita? Tambahan rahmat, dimudahin urusan, ditambahin rezeki. Itu dengan baca salawat pada Nabi SAW. Dari tadi dalam majlis ini saja saya yakin 1 jam lebih kita bahas, mungkin lebih dari 70 atau 80 kali kita ucapkan tadi Nabi SAW, Nabi SAW. Itu berarti 1 kalinya 10 kali rahmatnya Allah datang, gitu kan? 10 berkah hidup kita, 10 pengampunan dosa, 10 dimudahin urusan, 10 semuanya karena salawat dari Allah SWT kata para ulama hadis dan ulama tafsir pada saat membahas ayat itu kan. Inna Allah malaikatu yusholluna ala nabi, maksudnya adalah Allah berikan segala kebutuhan dia 10 kali, kan gitu. Itu luar biasa. Kalau kita baca dalam 1 menit 100 kali Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, berarti Anda telah mendapatkan 1000 ya salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali, gitu kan? Ini contoh-contoh saja jemaah sekalian. Jadi jadikan menit-menit Anda itu semuanya adalah menit emas bernilai. Sibukkan diri ya dengan ibadah, maka rakib yang catat otomatis atid tidak akan mencatat, gitu kan? Maka itu sangat baik buat kita sendiri. Kembali kepada tafsir ayat tadi atau terjemahan ayat ke-8, dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang mulia. Apakah telah datang kepadamu kisah tentang Musa ketika ia melihat api, lalu ia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Jadi ini ceritanya waktu Nabi Musa alaihissalam mulai diperintahkan dakwah oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dari Madian menuju ke Firaun, kembali ke Mesir lagi. Di tengah jalan malam-malam lagi gelap sekali, Nabi Musa alaihissalam tiba-tiba lihat ada api dari kejauhan. Maka dia berkata pada istrinya, keluarga sini adalah istrinya, tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku mendapatkan sedikit daripadanya ya untukmu, maksudnya supaya bisa angkat kita pakai api itu, atau aku akan mendapatkan petunjuk dari tempat api itu. Maksudnya aku akan dapatkan jawaban, jalan yang tepat, atau bisa istirahat dan seterusnya. Kemudian tentu ayat itu berlanjut tadi kan, 135 ayat dibaca oleh Umar radhiyallahu anhu. Kita ambil sekarang 5 ayat terakhir. Tadi 10 ayat pertama, 5 ayat terakhir dari surah Thaha, dari ayat 130 sampai 135. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda wa la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbi awalam ta'tihim bayyinatu fi suhuf ma fi suhufil ula walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhza. Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada. Maka bersabarlah kamu hai Muhammad atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Ada gangguan-gangguan dalam dakwah, sabar aja, Allah akan menjaga. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam, kata sebagian ulama tafsir adalah zikir pagi sore itu ya. Dan bertasbih pula lah pada waktu-waktu di malam hari ya. Dan pada waktu-waktu di siang hari supaya kamu tenang ya, di sini senang terjemahannya. Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah Allah berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Maksudnya jangan kamu ya merasa rugi, kenapa ya orang kafir masih lebih mewah hidupnya. Gak usah pikir itu, ini jawabannya. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa ya orang kafir bisa pakai mobil Ferrari saya tidak, jadi ini
Ingat Allah SWT mengatakan kepada Nabi SAW, Abu Jahal waktu itu, Abu Lahab punya unta yang mahal, punya banyak peternakan, pakainya lebih bagus. Allah mengatakan, jangan kamu membuat kedua matamu itu, ya, itu terpengaruh dengan apa yang telah mereka miliki. Itu maksudnya, sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik juga lebih kekal. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berikan juga sebuah kata kunci rahasia kebahagiaan. Mau nggak? Alhamdulillah sudah semangat sekarang ya. Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang yang sedang diberikan nikmat, gitu kan, kemudian kita suruh dia bersyukur, gampang. Lagi nikmat, alhamdulillah, oh iya langsung. Tapi kalau orang lagi susah, disuruh syukur bisa nggak? Bagaimana caranya kalau kita sakit parah bisa tenang jalanin kehidupan? Bagaimana kalau sedang kebakaran habis semua harta kita bisa tenang? Mau tahu katanya bagaimana? Baik, Bapak Ibu sekalian, adalah sadari satu poin, kita punya kehidupan yang abadi di akhirat. Ini kalimat berat ya. Menyadari adanya kehidupan di akhirat, dan ini hanya tinggal tunggu hitungan detik dari hidup Anda. Tinggal tunggu nih berapa detik nih malaikat maut akan datang, jemput, kita pindah ke sana, dan di sana khalidina fiha, nggak ada mati, kekal selamanya. Bapak Ibu sekalian, saya sering kasih motivasi diri saya dan juga saya sering sampaikan pada pengajian saya. Dunia ini cuma satu kalimat Bapak Ibu sekalian, kemasan. Apa? Saya ingin tanya begini, contoh. Kalau ada orang tidur di rumahnya Bapak Ibu sekalian pakai AC, marmer lantainya, ranjangnya ratusan juta, mewah rumahnya, tidur. Dengan orang yang contoh lain tidur di emperan jalan, nggak pakai kasur, nggak pakai apa, nggak pakai selimut, AC-nya alami. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, apa bedanya? Kemasannya. Tujuannya sama saja, tidur. Itu dunia tuh, kemasan. Bangun besok pagi sama saja. Ya kan? Kalau hanya sekedar orang yang tidur di bawah AC yang sehat, tidak pernah sakit flu, tidak pernah sakit demam, maka kesian orang yang di pinggir jalan. Tapi yang kita temui di pinggir jalan lebih sehat malah. Orang yang makan di piring emas dengan orang yang makan di daun, bedanya apa? Kemasannya. Bedanya, tujuannya apa? Makan. Sama saja. Orang yang tinggi, putih, gagah, cantik dengan orang yang pendek, hitam, jelek, bedanya apa? Kemasannya. Bayangin kalau cuma orang tinggi, putih, cantik, gagah yang masuk surga. Berapa banyak orang masuk neraka nanti? Kan gitu. Tapi itu kemasan duniawi, kan gitu. Kemasan saja. Mobil, Alphard, Ferrari, mahal. Pada saat kita dekat di situ, luar biasa ya mobil ini. Kita lihat, wah ini orang kaya, ini orang gini. Secara duniawi. Ya. Apa bedanya antara orang yang naik Alphard dengan naik mobil angkot? Kemasannya. Kan sama saja ketujuan kan? Sama saja. Bedanya ini mobil saya, oh ini saya numpang, kan gitu. Itu saja bedanya. Tapi sama saja. Kan gitu. Bisa saja orang yang pakai mobil mewah tidak ada supirnya, ini ada supirnya. Kan gitu. Sama naik di mobil, sama sampai ke tujuan. Bapak Ibu kalau mungkin pernah punya target beli mobil mewah, kemudian setelah Bapak Ibu berhasil beli, sudah naik. Apa yang terjadi setelah itu? Habis sudah. Biasa saja kan? Biasa saja kan, Bapak Ibu punya rumah mewah, sudah beli, sudah tinggalin, sudah dihuni, terus apa? Selesai. Kemasan dunia. Jangan kemasan dunia ini membuat kita lalai janjinya Allah di sana. Karena semua ini pasti akan ditinggalin. Gak ada yang dibawa Bapak Ibu sekalian. Dunia, kemasan. Gitu kan? Jadi jangan sampai terpengaruh. Maka maksimalin untuk mengejar akhirat. Makanya Allah SWT mengatakan walad darul akhiratu lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah yang kekal, abadi di sana.
Tinggal tunggu malaikat maut cabut roh kita, selesai. Kita pindah ke akhirat. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah punya ketenangan, sudah punya bocorannya tuh. Nanti di alam barzah ketemu malaikat, nanti dibukain pintu surga kalau beriman, dibukain pintu neraka kalau orang kafir, ada siksaan, adab kubur, ada nikmat di kubur. Kemudian dibangkitkan di mahsyar, ada hisab, timbangannya kalau berat masuk surga, surga itu begini. Terinciin semua kenikmatannya luar biasa, dalam Al-Quran, dalam sunnah banyak. Kemudian ada kalau salah maka dimasuk ke neraka itu begini gitu kan. Sudah dirincikan semua. Anda sudah tahu, sudah punya bocorannya sebagai orang yang beriman. Salahnya kenapa kita masih mau masuk ke neraka? Dan masalahnya Bapak Ibu sekalian, di akhirat tidak ada pilihan surga atau neraka, nggak ada tempat ketiga. Dan sekarang tempatnya kita menentukan itu. Kalau salah maka salah, dan tidak bisa lagi menyesal di akhirat, tidak ada gunanya. Misal di akhirat tidak ada gunanya. Jadi biarin rakib yang catat amal Anda sibuk dengan amal soleh, Anda juga akan tenang di sana. Dan dunia ini hanya kemasan. Baju yang 50 juta dengan baju 50 ribu sama saja. Kemasannya sama. Itu malah kalau baju yang mewah kemudian jalan, terus dapat apa dia jalan dengan sombong? Gak ada. Sama saja, kemasan gitu kan. Minum di gelas yang mewah dengan gelas plastik sama saja. Kemasannya biasa. Makanya Nabi SAW pernah Bapak Ibu sekalian lagi tidur, kemudian sisi kanan beliau itu kena tanah, karena tikar yang beliau pakai tidur itu ada tanahnya. Umar radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah beliau, lalu begitu lihat setelah berikan salam langsung Umar nangis. Lalu Nabi SAW berkata, ada apa wahai Umar kau nangis? Dia bilang, ya Rasulullah, Raja Persia, Raja Romawi, raja-raja yang sekarang terkenal di zaman beliau gitu kan, karena mereka tidur di atas kasur-kasur yang empuk, ranjang-ranjang yang besar, yang mewah, kemudian dayang-dayang yang ngipas-ngipasin mereka, sementara Anda raja kami dan nabi kami tidur di atas tanah begini. Langsung Nabi SAW duduk mengatakan, wahai Umar, apakah kamu masih ragu bahwasanya kita pemilik akhirat dan mereka pemilik dunia? Ragu dengan itu? Gak usah ragu. Sebentar ini Bapak Ibu sekalian, siapa yang bisa punya jaminan masih bisa pulang ke rumahnya sebentar? Gak ada. Bisa mati kita nih, dan sudah sering saya ulangi kan, dari ujung tembok masjid ini bisa ada malaikat maut sekarang datang, detik ini cabut roh saya. Bapak Ibu cuma tinggal kenang Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Saya pulang ke akhirat dan Anda pun akan nyusul semuanya. Ya, siapa duluan? Jadi ini harus hati-hati ya. Dan kita secara individu harus muhasabah, nggak boleh tidak. Harus hati-hati. Jadi dahulukan akhirat. Dunia ini cuma sebentar. Kata Nabi SAW, apakah kamu ragu hai Umar? Mereka memiliki dunia dan kita pemilik akhirat. Di surga Bapak Ibu sekalian, nggak ada masa tua, nggak ada capek, nggak ada sakit. Kata Nabi SAW, nggak ada buang air besar, nggak butuh ke WC, nggak ada WC di surga. Nggak butuh buang air besar, nggak butuh buang air kecil. Enak nggak Bapak Ibu sekalian kalau kita makan nggak pakai buang air? Enak itu, nikmat luar biasa gitu kan. Minum nggak pakai kencing, nggak usah. Kata Nabi SAW, kalau ada makanan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat dari tubuh mereka yang lebih wangi daripada bau kasturi. Ada nggak di dunia keringat wangi? Nah, di surga ada. Di surga itu lebih wangi dari bau kasturi, gitu kan? Itu luar biasa. Nggak ada masa tua, nggak ada capek, nggak ada letih. Ibu bapak ibu kalau mau makan di surga, baru dalam hati enak ayam gorengnya, ada. Kalau kita di dunia kan harus beli dulu ayamnya, harus goreng dulu. Tunggu dulu, nyari dulu. Bisa saja bumbunya benar, bisa enggak. Di surga enggak gitu. Kata Nabi SAW, Fiha ma tashtahihil anfus. Di surga itu semua yang jiwa mau ada. Semua. Dan semua yang di surga, kata Nabi SAW, semuanya yang akan dilihat oleh ahli surga belum pernah mata lihat. Semuanya yang akan didengar belum pernah telinga dengar. Semua yang di surga belum pernah terlihat dalam hati manusia. Kita kalau lihat sebuah istana mewah, di bawahnya ada air mancur atau air yang curam gitu kan, lagi turun, pemandangan yang indah hijau-hijau, itu masih bagian dari dunia. Di surga itu jauh lebih indah dan itu abadi. Dan ini cuma hitungan detik saja. Kita akan ke sana loh. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau biar Bapak Ibu lagi sakit keras, oh saya mau ke akhirat, udah jadi kecil penyakitnya. Kan gitu. Coba kalau Bapak Ibu ada dokter, lagi berobat sama dokter bilang, maaf Bapak Ibu ya, umurnya Bapak Ibu secara dokter tinggal 2 minggu. Misal, lalu ada temannya ibu datang, oh si fulan gibah kamu. Apa yang Bapak Ibu bilang kira-kira? Gak apa-apa deh. Fitnah ambil kau, gak apa-apa. Kenapa? 2 minggu lagi mau mati. Kata dokter, kata Allah bisa setiap detik kamu mati. Gitu kan? Bisa tiba-tiba, kalau datang, la yu'akhirus sa'a wa la
la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Tidak akan dicepatkan atau tidak akan dilambatkan. Tepat, on time datang. Kalau malaikat mau datang, nggak seperti kita masih lambat sedikit berapa menit, nggak ada. Datang selesai, detik ini kamu akan mati, dicabut, mau kuat bagaimanapun. Adi Rai itu bodyguard besar, mati. Dia mati nanti itu, tetap mati, semua mati gitu. Maksud saya, sekekar apapun orang fitness juga tetap mati. Kan gitu. Orang juga lemah tetap mati, semua mati. Maka jangan terpengaruh dengan dunia. Siapa yang mengingat masalah akhiratnya, dia akan merasa tenang dalam keadaan apapun. Baik, kembali kepada ayat. Ini tadi kena ada kata-kata dunia ya. Kata Allah SWT, dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu atas apa ya yang kami berikan kepada golongan-golongan mereka. Kelebihan orang kafir, tidak usah terpengaruh, kemasan semua sebagai bunga kehidupan dunia saja untuk kami cobai kepada mereka. Dan karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Akhirat lebih baik, nggak usah khawatir. Tinggal tunggu detik saja nih. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah. Ini kata ulama dari ayat ini, berarti ibadah juga butuh kesabaran. Ya, untuk sholat malam butuh sabar, bangun. Datang ke majelis taklim butuh sabar. Puasa butuh sabar, semua butuh sabar. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kami tidak minta balasan kamu sholat itu. Tapi kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Kami akan balas kamu dengan itu. Dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti di akhirat yang selamat orang yang bertakwa. Dan mereka berkata, mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya? Maksudnya orang-orang kafir berkata kepada Nabi Muhammad SAW, apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebutkan dalam kitab-kitab dahulu? Bukankah yang Muhammad dakwakan ini sudah ada di kitab-kitab dahulu dan kalian tahu itu? Dan mereka berkata, dan sekiranya kami binasakan mereka dengan satu azab sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentu mereka akan berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah. Artinya kalau kami mandikan orang-orang Quraisy sebelum Muhammad diutus jadi Nabi, mereka akan bilang begini hari kiamat, ya Allah kenapa nggak ada Rasul dulu? Sekarang Allah sudah utus Rasul nih. Katakanlah masing-masing kita akan menanti kematian dan akhirat. Tunggu saja. Maka nantikanlah kalian semuanya. Maka kamu kelak akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapatkan petunjuk. Dengan ini, dengan isi ayat-ayat yang mulia ini dan kisah pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan Musa alaihissalam, maka hati Umar tersentuh. Dan saat setelah membaca surah Thaha, Umar berkata, tunjukkan kepadaku rumahnya Muhammad. Mendengarkan kata-kata Umar, Khabbab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi tadi yang sedang ngajar ngaji itu, tiba-tiba yang tadi sembunyi keluar lalu berkata, mari aku yang tunjukkan tempatnya di rumah Arkam bin Abi Arkam. Kenapa? Karena Khabbab waktu dengar Umar lagi baca, kan itu bahasa Arab Quran, dia baca langsung dia bisa. Bukan kayak kita orang Indonesia yang belum mengerti bahasa Arab terus baca Quran susah. Nah, Umar langsung bisa ngaji, gitu kan? Karena bahasanya dia. Baik. Dalam perjalanan, tadi kita kembali ke sahabat yang ketemu dengan Umar yang nyuruh Umar ke rumah adiknya Fatimah, namanya Naim bin Abdullah. Kita kembali kepada kisahnya Naim. Naim radhiyallahu anhu sudah menyampaikan kepada Nabi SAW bahwasanya Umar keluar untuk membunuhnya. Apalagi keadaan Umar dengan perlengkapan perang. Sewaktu tiba di depan rumah Arkam, Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi Umar maksudnya, setelah Umar tiba, dituntun oleh si Khabbab ini depan rumah Arkam itu. Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi yang terkenal. Kita juga sudah sebutkan itu tadi masuk Islamnya Hamzah ya. Hamzah sama Umar ini dua-dua orang yang sangat kuat badannya. Dan mereka-mereka ini kalau berburu jemaah sekalian bukan rusa tapi singa, harimau. Ya, itu berburunya Hamzah dengan Umar, gitu kan? Hamzah berkata, biarkanlah ia ya Rasulullah. Aku akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Maksudnya kalau Umar macam-macam saya yang bunuh ya Rasulullah. Rasulullah SAW mendengar hal tersebut lalu berkata, masukkanlah Hamzah ke dalam kamar dan bukalah pintu. Ini perhatikan ya. Jadi untuk memecahkan permasalahan jemaah sekalian bukan dengan emosional. Emosi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi Hamzah tadi sudah mengatakan kalau dia macam-macam saya akan menghadapi. Bukan begitu. Nabi malah suruh masukkan Hamzah dalam kamar dikunci, nggak boleh keluar. Lalu Nabi suruh buka pintu. Orang-orang semuanya heran dengan perintah Nabi SAW. Tetapi para sahabat mentaati beliau SAW
Begitu pintu dibuka dan Umar memasuki pintu dengan poster tubuh yang sangat besar tadi. Itu bayangkan kalau naik di atas kuda, kakinya sampai di tanah tuh. Gimana tuh kalau lagi duduk di atas kuda ya? Biasanya kan orang paling kakinya sampai di perut kuda, ini nggak sampai ke tanah. Ya, Allahu alam kudanya bisa nampung Umar tuh gimana gitu kan? Dan lengkap dengan perlengkapan perang. Nabi SAW mendekatinya lalu berkata dengan tegas sambil menarik baju Umar dan membuat Umar jatuh di depan lutut Nabi SAW. Jadi Nabi pegang pundaknya Umar. Nabi SAW juga tinggi besar kan, sudah pernah kita jelaskan. Jadi tidak beda jauh dengan Umar. Nabi SAW sungguh besar dan sangat kokoh gitu. Dan semua Nabi punya kekuatan 10 laki-laki. Jadi Nabi itu tidak bisa dikalahin oleh manusia biasa. Memang Allah berikan kelebihan. Nabi SAW pegang pundaknya Umar lalu menggoncang dengan keras. Lalu sampai Umar jatuh ke lutut Nabi dan Nabi SAW berkata, bukankah sudah tiba saatnya engkau memeluk agama Islam wahai anaknya Khattab? Apakah engkau menunggu sampai siksaan Allah turun padamu lalu engkau mau masuk Islam? Maka Umar lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah dan engkau adalah utusannya. Serentak Nabi SAW bertakbir dengan keras, Allahu Akbar, Nabi bilang begitu. Dan seluruh kaum muslimin bertakbir dengan takbiran tersebut yang mengguncangkan Mekah. Satu rumah itu semua bertakbir, Allahu Akbar. Kaget, ini yang masuk Islam Umar, gitu kan. Maka semuanya Bapak Ibu sekalian akhirnya takbir, dan takbir itu ternyata, apa yang terjadi? Quraisy saling bertanya, karena takbir itu ternyata terdengar sampai dekat Ka'bah. Pastilah ada sesuatu yang terjadi. Melihat kejadian tersebut, Nabi SAW memerintahkan agar seluruh sahabat pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu Umar radhiyallahu anhu mulai berbicara. Ia bertanya. Jadi begitu masuk Islam, tersentuh. Perhatikan sahabat ya. Mungkin kalau kita kayak sekarang ini mu'allaf masuk Islam, saya mu'allaf. Nggak belajar. Jadi bukan masuk Islam ini ceritanya. Beda. Hanya mau coba-coba. Perhatikan Umar. Baru ucapin syahadat apa yang dia buat. Dia bilang apa? Siapa orang Quraisy yang paling keras terhadap agama Islam dan kaum muslimin? Paling pertama pertanyaannya. Dia tanya sahabat-sahabat, siapa yang paling siksa kalian? Mereka bilang Umar bin Hisham. Siapa itu? Abu Jahal tadi. Abu Jahal ini kebetulan teman dekatnya Umar bin Khattab, dua-duanya Umar kan? Maka Umar radhiyallahu anhu segera menuju ke rumahnya. Yang pertama Umar buat sudah syahadat, belum belajar Islam nih. Dia keluar dari rumahnya Nabi SAW ke rumahnya Abu Jahal. Setelah mengetuk pintu dan dibukakan pintu, Abu Jahal langsung menyambutnya seraya berkata, selamat datang wahai anak saudaraku. Ini biasa orang Arab bilang begitu, maksudnya ayahmu itu saudaraku, maka kau anak saudaraku, itu biasa istilah gitu. Umar berkata, wahai Aba Hakam, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Muhammad benar-benar utusannya? Abu Jahal lalu berkata, celakalah engkau, lalu membantingkan pintu untuk Umar radhiyallahu anhu. Umar bertanya lagi, perhatikan perilaku yang kedua. Siapa di antara orang Quraisy yang paling tidak bisa memegang rahasia dan suka menyebarkan berita ke orang-orang? Sahabat bilang, mereka berkata, kami tidak tahu orang yang lebih hebat daripada Jamil bin Muammir. Dengarkan nih bagaimana hebatnya Jamil nyebarin berita, gitu kan? Jadi kalau ada orang yang gosip di zaman sekarang mungkin tidak seperti Jamil bin Muammir nih. Umar radhiyallahu anhu lalu mendatangi Jamil, menuju ke Jamil. Maaf, saya kalau ada yang nama Jamil di sini ya. Ini memang sejarahnya begini soalnya. Umar radhiyallahu anhu lalu menuju ke Jamil yang saat itu sedang duduk dekat Ka'bah, dan rawi kisah ini, perawi hadis ini kebetulan Abdullah bin Umar. Jadi anaknya Umar bin Khattab. Ya. Dia kisah tentang ayahnya waktu lagi jalan menuju ke dekat Ka'bah ketemu dengan Jamil. Yang berkata, aku mengikuti ayahku saat itu yang duduk dekat Jamil lalu membisikkan padanya, wahai Jamil, apa engkau belum tahu? Kata Jamil, apa itu? Kata Umar, karena dia memang suka sekali gosip ini orang. Lalu Umar radhiyallahu anhu bilang apa? Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Muhammad adalah Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Ibnu Umar berkata, demi Allah, Jamil tidak menanggapi apapun, juga tidak menoleh ke ayahku. Tapi langsung berdiri dan berteriak, wahai Quraisy, Umar telah murtad. Tiba-tiba saja orang-orang Quraisy mengurumuni Umar radhiyallahu anhu seraya mereka berkata pada Umar, apakah engkau telah murtad? Umar berkata, nih Umar sendirian, orang Quraisy semua keroyok dia. Perhatikan, Umar mengatakan tidak, tetapi aku telah memeluk Islam. Aku bukan murtad, aku malah dapat hidayah gitu. Ya. Maka mereka mengeroyok ke Umar radhiyallahu anhu dan terjadi perkelahian antara Umar radhiyallahu anhu dengan mereka dari pagi sampai petang. Berkelahi terus, pukul-pukulan dari pagi sampai sore, gitu kan. Jadi Umar dikeroyok, dipukul, jatuh, berkelahi gitu. Ya, saat Umar radhiyallahu anhu sudah merasa letih, kalau Umar sudah capek, gitu kan, sore,
Maka ia menangkap salah satu dari pimpinan Quraisy yang kebetulan saat itu adalah Utbah bin Rabi'ah. Jadi kalau di situ yang keroyok dia, ada satu pimpinannya ditangkap sama Umar. Lalu apa yang terjadi? Umar menjatuhkannya di atas tanah dan menduduki dadanya. Umar kan besar, duduk di atas dadanya, lalu menusukkan jari-jarinya ke mata Utbah sambil berkata kepadanya, jauhkan mereka dariku atau kubutakan matamu. Utbah lalu bergegas, ya, berkata kepada teman-temannya, tinggalkan ia. Kalau tidak, ia akan mengeluarkan kedua mataku. Karena mereka tahu Umar, gitu kan? Umar nggak main-main kalau bilang. Maka yang terjadi, mereka lalu meninggalkan Umar. Bila menyerang lagi, maka Umar menangkap lagi Utbah. Jadi kalau Umar lagi dipukul lagi, dia kejar, lari kejar lagi Utbah, ditangkap lagi Utbah, dijatuhin lagi, ditusuk lagi matanya, kan gitu. Sehingga akhirnya mereka betul-betul meninggalkan Umar. Maka Umar lalu menangkap Utbah, kemudian menusuk lagi matanya, sampai mereka betul-betul telah meninggalkan Umar radhiyallahu anhu. Cukup situ? Ini baru syahadat ya. Perhatikan Umar, beda dengan sahabat Nabi yang lain. Ya. Yang terjadi keesokan harinya, Umar radhiyallahu anhu menuju ke Ka'bah lalu membaca Al-Quran dengan suara keras. Tapi ini tidak disebutkan surah apa. Kemungkinan surah-surah pendek yang dia baru hafal gitu kan. Karena dia baru masuk Islam kemarin. Gitu. Setiap kali ia diserang, ia langsung menangkap salah satu pimpinan Quraisy lalu menusuk kedua bola matanya lagi. Sampai akhirnya Umar radhiyallahu anhu berdakwah secara terang-terangan tanpa ada yang berani memberhentikannya. Semua sahabat kan kalau sedikit ngaji dipukulin, digebukin. Umar enggak, Umar melawan. Dan caranya Umar ini aneh gitu kan, tangkap pimpinannya dipukul. Jadi nggak bisa apa-apa. Keesokan harinya, Umar radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW lalu berkata, tentu ini khusus untuk riwayat ini, ya masih khilaf di antara umat tentang kesahihannya. Ada yang mengatakan ini dhaif, ada yang mengatakan ini hasan. Ya. Tapi ini sejarah, ini kisah, gitu kan. Wahai Rasulullah, Umar berkata keesokan harinya ya, kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bukankah kita muslimin? Kita ini benar. Dan mereka orang-orang kafir itu kufur. Mereka kafir, ya. Kita kan benar. Beliau berkata SAW, iya benar. Kata Umar, kalau begitu ya Rasulullah, untuk apa kita sembunyi? Mari kita keluar dan dakwakan Islam. Lalu Nabi SAW berkata, benar. Maka dikumpulkanlah semua sahabat ya Nabi SAW yang bebas, bukan budak atau bukan bekas budak, jadi tokoh-tokoh Quraisy, dan membentuk dua saf ya. Di sisi kanan ada Hamzah, di sisi kiri ada Umar, jadi dua-duanya orang disegani, serta di tengah-tengahnya kedua saf tersebut adalah Nabi SAW sambil bertasyahud, takbir dan tahlil dengan pakaian lengkap untuk berperang, serta jumlahnya 40 orang dari pemuka-pemuka Quraisy. Maka termuliakanlah agama Allah SWT dan Quraisy tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi mereka keliling di kota Mekah itu dekat Ka'bah sambil syahadat, sambil tawaf, gitu kan. Orang-orang Quraisy tidak bisa buat, kena 40 orang ini semuanya adalah pemuka Quraisy. Ya, yang ini riwayat ada yang didhaifkan, ada yang dihasankan gitu. Cuman riwayat ini jemaah sekalian, ada yang disalahfahami oleh sebagian orang. Kita anggap derajatnya hasan, ya. Kita nukil sekarang di sini. Ada teman-teman kita yang sering demonstrasi menggunakan riwayat ini, mengatakan Nabi aja demo, gitu kan. Beda. Nabi SAW sedang menunjukkan kekuatan Islam di tengah-tengah orang kafir, bukan demo, bakar-bakar ban di jalanan, halangin orang lewat, macet semuanya, itu nggak boleh. Dari mana Islam ngajarin itu, gitu kan? Nggak, bukan dengan cara seperti itu. Dengan perilaku tersebut maka dakwah menjadi lebih terang-terang, lebih terang-terangan. Quraisy jadi lebih terganggu. Maka Abu Jahal pun akhirnya memberanikan diri untuk mendatangi Nabi SAW sambil berkata, wahai Muhammad, bila mulai hari ini engkau mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, maka kami pun akan mencaci Allah. Karena selama ini kan dikatakan oleh Nabi SAW, Tuhan kita Allah. Mereka juga yakin ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka masih yakin ada Tuhan lain, gitu. Itu berhala-berhala. Padahal mereka pun menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja musyrik. Apa itu musyrik? Partisipasikan Allah dengan makhluknya. Tetapi mereka sudah tidak mendapatkan lagi jalan untuk membendung dakwah Nabi SAW. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah Abu Jahal ancam Nabi begitu, kalau kau caci maki Tuhan kami akan caci maki Allah Tuhanmu. Maka Allah turunkan surah Al-An'am urutan 6 ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زين لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كنتم يعملون بما كانوا يعملون. Dan janganlah kamu mencaci maki ya sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Jadi maksudnya tidak usah, kalau kalian tawaf nggak usah bilang untuk apa berhala ini, tidak usah hardik mereka, udah diam aja.
Karena jangan sampai dengan itu mereka caci maki Allah tanpa pengetahuan. Karena mencaci maki Allah bisa Allah hukum semuanya gitu kan, berbahaya. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka akan dikembalikan. Lalu dia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Artinya kalau mereka tetap tidak mau beriman, ya sudah, nanti mereka akan dalam keadaan kufur dan akan disiksa nanti di akhirat, ada hukumannya sendiri. Mungkin materi kita sampai sini Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita lanjutkan lagi nanti di kisah Utbah bin Abi Mu'in. Pertemuan akan datang insyaallah kalau Allah masih panjangkan umur. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya, silakan. Untuk menyikapi bagaimana kekuatan hati ini agar taat pada Allah dan Rasulnya, agar kelak kemudian yang sudahlah, mungkin kesalahan kita terlalu banyak kalau diungkap menurut histori tadi. Jadi untuk ke depan bagaimana untuk menguatkan akidah kita. Terima kasih. Ya. Jadi yang pertama kiat-kiatnya itu untuk bisa istiqomah ya, istiqomah. Sebenarnya yang paling pertama adalah ilmu. Yang paling pertama adalah ilmu. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, apa yang menyentuh iman Anda tadi? Ilmu. Mana itu? Anda hadir di majelis ini adalah majelis ilmu. Dengan bertambahnya ilmu, iman kita akan bertambah. Dan dengan bertambahnya iman, maka amal soleh kita juga akan bertambah. Tapi ilmu yang benar ya, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jadi terus belajar Bapak Ibu sekalian. Kata sebagian ulama salaf, ilmu itu dia baru akan memberikan kepadamu setengah dirinya pada saat engkau memberikan seluruh hidupmu. Maksudnya apa? Gak cukup 1-2 kali hadir majelis taklim. Harus hadir terus. Hadir hari Ahad, oh ternyata hari Senin saya kosong. Senin hadir lagi di mana? Selasa ada kosong, hadir lagi terus. Ilmu terus ditambah. Kejar majelis ilmu, kan gitu. Ini lebih penting daripada yang lainnya. Jadi ilmu dulu. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, agar bisa istiqamah, ya, itu adalah mengaplikasikan ilmu itu. Jadi tadi belajar ya, tidak cukup. Karena banyak orang yang belajar agama banyak, hadir majelis taklim banyak. Mungkin Bapak Ibu sini hadir tahu dirinya sendiri. Pada saat bubar, oh iya, Ustaz sudah sampaikan ya, tapi nggak dilakukan. Jadi harus aplikasi dengan mempraktekkan, membiasakan ilmu itu dipraktekin, ibadah-ibadah dikerjain, maka kemudian menjadi kebiasaan kita, maka akan jadi rutinitas. Dengan rutinitas itu maka akan istiqomah, kan gitu. Pasti orang kalau jadwalin setiap hari mau sholat tahajud, terus dijadwalin dirutinkan, maka akan rutin. Orang yang sudah biasa sholat duha, ya, kemudian dia rutinkan maka jadi rutin. Kapan dia tinggalin sekali saja dia sudah merasa terganggu, ya kan gitu. Saya yakin Bapak Ibu kalau yang sudah rutin kerjakan satu ibadah lalu Bapak Ibu sempat terbengkalai, maka kita merasa beban, gitu kan? Karena meninggalkan itu karena sudah jadikan rutinitas. Jadi aplikasi ilmu itu, diaplikasikan ilmu tersebut, ya. Ini penting sekali. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ilmu ini berhubungan juga masalah aplikasi ilmu. Ada kaidah yang pernah saya ajarin. Kalau Bapak Ibu ingin rajin ibadah atau Bapak Ibu ingin meninggalkan maksiat, bagaimana caranya? Tunggangi wahyu. Atau kita membahasakan dengan bahasa lain, cari tahu al-wa'ad wal-wa'id. Apa itu al-wa'ad? Al-wa'ad janji positif Allah di ibadah yang kita akan kerjakan. Al-wa'id adalah ancaman Allah di dosa yang sedang kita kerjakan. Jadi kalau bahasa ceramahnya itu, kalau al-wa'ad fadilah. Jadi kalau Bapak Ibu, Ustaz saya mau rajin sholat tahajud, gimana caranya? Gak usah bunyiin jam beker. Caranya sebelum tidur Bapak Ibu baca 5-6 hadis tentang sholat malam, insya Allah bangun tuh. Mau rajin sedekah, mau rajin haji, mau rajin ibadah apa saja, sebelum kerjain baca ilmunya apa tuh. Apa yang Allah janjiin. Anda boleh bilang, apa yang saya dapat ya Allah. Karena memang Allah yang janjiin. Kalau sedekah dapat apa, kan gitu. Kalau kita sholat dapat apa, kalau kita puasa dapat apa, selalu ada fadilahnya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat buku hadis itu seperti Riyadhus Shalihin, buku-buku itu rata-rata fadilah ini, fadilah sholat tahajud, fadilah sholat duha, fadilah sholat ini, fadilah sedekah, fadilah umrah, fadilah itu semua fadilah itu janji positif Allah. Ini cara yang paling luar biasa mendorong kita mau ibadah. Baca fadilahnya. Sama kalau kita mau tinggalkan dosa, Ustaz saya rajin bohong. Bukan cuma bohong ya, rajin.
Saya rajin berzina, saya buat begini. Gimana tinggalinnya? Baca al-wa'id, ancaman Allah di dosa yang sedang Anda lakukan. Kalau saya zina diapain sama Allah itu? Oh nanti di kuburan digini, nanti di akhirat diginiin. Kalau saya bohong diapain? Oh diminum timah panas, dipotong lidahnya di ini. Baca hadisnya. 5-6 hadis saja Anda akan berhenti. Kita pakai sendiri, tunggangi wahyu. Allah sudah turun wahyu sebagai petunjuk. Ini berhubungan dengan aplikasi ilmu tadi. Ini poin kedua. Poin yang ketiga jemaah sekalian, dan tentu berhubungan juga dengan ilmu ini. Selain majelis taklim, masih poin pertama, poin kedua ya. Jadi menambah ilmu, yang kedua aplikasi. Masih berhubungan dengan poin ini juga Bapak Ibu sekalian. Gunakan fasilitas-fasilitas ilmu juga ya. Seperti misalnya kalau tidak sempat hadir di majelis taklim, ya mungkin Bapak Ibu bisa dengar kaset, DVD, kan gitu. Jadi banyak hal yang dilakukan yang bisa ditunggangi untuk menambah ilmu itu. Dengar radio, kalau sekarang banyak radio, Masya Allah itu bisa diikutin. TV pun mungkin ada TV sunnah yang kita bisa ikutin gitu kan. Itu juga dilakukan ya. Media-media ini sangat membantu. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ini juga tidak kalah pentingnya, bentuk komunitas yang soleh dan istiqamah. Komunitas. Teman-teman kita, sahabat itu memang orang yang suka dengan ibadah itu. Kalau kita berteman Bapak Ibu sekalian, kalau bapak-bapak misalnya berteman dengan teman-temannya 5-6 orang, kalau azan langsung ke masjid, Anda akan terpengaruh untuk ke masjid. Kan gitu. Tapi kalau kita berteman dengan 5-6 orang yang tidak pernah ke masjid, akan mungkin tidak sholat, kita akan terpengaruh untuk itu. Ibu-ibu juga begitu. Kalau berteman dengan 5-6 orang yang berjilbab, maka kita akan terpengaruh karena mereka juga selalu tutup auratnya, jaga auratnya, jaga kehormatannya, tidak berbuat macam-macam. Kalau kita berteman dengan orang yang buruk, maka akan buruk. Saya pernah kasih contoh kalau Anda masih ingat, kita berteman misalnya dengan 10 orang perokok. Saya tidak merokok misalnya. Hari pertama, hari kedua akan terpengaruh. Ya, biasa, mungkin belum merokok, tapi sudah biasa cium udaranya. Minimal itu. Seminggu sudah jadi biasa, sebulan mereka bilang coba aja sebatang, setahun merokok sama mereka. Kan gitu. Balik sekarang kasusnya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengaji, temannya 10 orang penghafal Quran. 10 orang penghafal Quran. Baik, Anda tidak bisa baca huruf hijaiyah. Tidak bisa baca huruf hijaiyah. Lalu bagaimana? Bapak Ibu sekalian, kalau 10 orang menghafal Quran, yang setiap hari ngulangin surah ini, surah itu, ayat ini, ayat itu, kan gitu. Maka hari pertama, hari kedua Bapak Ibu malu, seminggu sudah mulai mau belajar, sebulan bisa seminggu baru huruf hijaiyah, sebulan bisa ngaji, setahun hafal Quran bersama mereka. Makanya saya kadang-kadang kalau ngisi di kampus-kampus itu ke mahasiswa tanya, Ustaz, susah sekali kita istiqomah Ustaz. Saya bilang mulai dari tempat kos Anda. Cari kos-kosan sama teman-teman memang yang istiqomah semua. Jangan lagi ada keluhan di sebelah saya, Ustaz berzina. Ini teman saya begini, teman saya ya kos-kosannya salah. Cari tempat lain. Bentuk komunitas. Karena kalau azan semuanya pada ke masjid, kita ikut juga ke masjid, kan gitu. Otomatis bentuk ya, komunitas Islam itu harus ada komunitasnya. Kalau Bapak Ibu temannya semua orang-orang hadir di majelis taklim, Bapak Ibu juga akan rajin ke majelis taklim, gitu kan? Kalau bayangkan kalau kita berteman dengan setiap malam orang kebar, apa yang dia cerita kira-kira? Kalau perempuannya, oh saya ketemu tadi malam laki-laki begini, oh begini diceritain ke laki-laki. Ibu-ibu bilang tidak terpengaruh, nggak mungkin. Pasti terpengaruh, telinga kita memang mendengar kok. Dia akan ceritain laki-laki itu begini kelebihannya, minimal anggap 10% aja, sudah ada pengaruhnya. Dan itu luar biasa, 10% bisa dibengkakin sama syaitan. Bapak juga begitu, temannya setiap malam orang ke bar, ke diskotik, dia cerita apa? Cerita tentang itu, saya ketemu perempuan, saya ketemu begini, saya begini. Maka jadi cerita itu yang membuat mendengung di telinga kita dan berpengaruh kepada hati. Bandingkan kalau orang ke majelis taklim, Bapak Ibu sekarang kalau pulang, kemudian ceritain apa kira-kira kalau pulang dari majelis kita? Oh tadi sirah itu begini, oh tadi itu begini, oh tadi itu begini, kan ceritanya lain, kan gitu. Pasti ceritanya tentang masalah agama dan itu penting, komunitas itu penting, komunitas penting. Dan juga yang tadi sudah saya titip pesankan, ya, sadarilah ada kehidupan akhirat dan dunia ini hanya kemasan. Selesai, pegangi sampai Anda mati itu, insya Allah akan aman. Sudah ya? Masih ada lagi? Kita masih punya waktu 10 menit. Ibu-ibu, sebentar di belakang dulu.
Saya belum terlalu tangkap ya. Jadi maksudnya apa saja amal yang dikerjakan lagi selain tadi yang disebutin, begitu? Mohon maaf, panitia bisa ada yang mic, kasih mic dulu, biar jelas. Coba diulangi. Ya. Jadi yang lebih wajib itu yang didahulukan. Misal, pada saat misalnya menghadiri majelis ta'lim, bertepatan misalnya jam 10. Kemudian bertepatan juga pada saat itu ada kerabat yang meninggal dunia, gitu kan? Kira-kira apa yang saya harus lakukan? Ke rumahnya kerabat yang meninggal dulu takziah atau saya hadir majelis ta'lim? Kita lihat skala prioritasnya. Kalau menghadiri majelis taklim misalnya jam 10 sampai jam 12 gitu kan, contoh, itu bisa selesai jam 12, maka kita prioritaskan menuntut ilmu otomatis. Kenapa? Karena takziah masih bisa ba'da duhur, masih bisa ba'dal asar, masih bisa ba'dal maghrib, masih bisa ba'da isya, walaupun dua-duanya masuk dalam kewajiban gitu kan, karena bertemu. Tapi kita lihat skala prioritasnya bagaimana. Kemudian pada saat tadi contoh-contoh yang lain semuanya ya, contoh-contoh yang lain, kita tinggal pertemukan saja mana yang skala prioritasnya. Kalau memang ada yang masih bisa ditunda sebentar, ditunda aja, gitu kan, tidak ada masalah. Nah itu juga bagusnya sekalian seperti ini ada apa media-media yang bisa ditunggangin ya. Jadi kalau bapak ibu lagi sakit, ada udzur syar'i, maka sangat baik saya selalu dukung kalau ada di majelis taklim itu direkam, gitu kan. Itu minimal untuk jemaah yang hadir saja dan anda bisa review. Kalau tidak sempat hadir maka diulangin, gitu kan. Saya kadang-kadang dulu kalau di kampus kalau ada udzur lagi sakit tidak bisa hadir, saya tanya ke teman saya, kemarin belajar apa akhi? Dia ceritain sama saya, dia sekalian mereview apa yang dia pelajari, saya juga dapat ilmu gitu kan. Oh iya, kemarin belajar ini. Jadi skala prioritas aja. Kurang lebih begitu jawabannya. Siapa lagi? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Tidak, sebenarnya pengumuman tidak mengganggu ya kalau menurut saya, Allahu alam. Yang penting pengumumannya ini cuma sebentar. Kan pengumuman itu untuk memberikan gambaran kepada jemaah memang ada pengajian atau memang ustadznya tidak bisa datang. Itu kan penting pengumumannya. Dan itu insya Allah durasinya ya mungkin semenit setengah lah gitu kan. Insya Allah tidak akan mengganggu zikir kita. Dan kecuali kalau misalnya begitu salam gitu kan langsung ustadznya bicara ceramah sehingga zikir sholat kita nggak dilakukan. Nah ini mungkin yang perlu diperbaikin. Tapi kalau selama ini di Al-Azhar saya lihat sih masih masuk dalam kategori biasa saja. Insya Allah itu tidak mengganggu karena iklan itu juga perlu. Seperti ada beberapa waktu lalu saya nggak bisa hadir gitu kan. Lalu saya cuma SMS ke pengurus dan akhirnya memang dia harus menyampaikan ke jamaah supaya tidak salah paham dengan masalah seperti ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak mengganggu itu. Ada yang lain? Ya. Oh iya. Dalam membina masyarakat Islam di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Seperti Abu Bakar beliau persaudarakan dengan Harithah bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib dengan Muadz bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Itbah,
begitu seterusnya. Tiap-tiap orang dari kaum Ansar disaudarakan dengan kaum Muhajirin, dan persaudaraan ini hukumnya sebagai saudara kandung. Pertanyaan, bagaimana caranya persaudaraan tersebut? Apa makna dan hukumnya sebagai saudara kandung? Pertama saya jawab dari pertanyaan kedua dulu. Jadi ini bukan saudara kandung. Saya jawab dulu pertanyaan kedua, ini bukan saudara kandung, tapi saudara seiman. Karena istilah saudara kandung harus satu ayah atau satu ibu. Jadi kandung itu Bapak Ibu sekalian juga perlu kita perluskan. Di Indonesia ini ada salah paham ya. Dianggap kandung itu kalau cuma seayah seibu. Salah. Dalam Islam, terutama kalau Bapak Ibu mempelajari hukum warisan, itu masuk ya. Kandung itu masuk di dalamnya saudara seibu atau saudara seayah. Ya, misal seorang janda punya anak, kemudian nikah sama seorang laki-laki lagi, lalu hamil punya anak lagi. Anak yang kedua sama anak yang pertama satu ibu kan, walaupun ayahnya beda. Ini namanya ini kandung, saudara kandung namanya. Jadi saudara seayah seibu atau seayah saja, kan gitu. Saudara tiri itu adalah kalau janda bawa anak, si duda punya anak, anak mereka saudara tiri, karena nggak ada jalur. Nggak ada hubungannya, nggak seayah atau nggak seibu, itu baru tiri. Karena Indonesia kadang-kadang gitu, misalnya ada seorang laki-laki istrinya meninggal, lalu dia nikah lagi, dia sudah punya anak misalnya 3. Lalu anak dari istri pertamanya menganggap anak dari istri yang sekarang saudara tirinya. Terjadilah ribut masalah itu, karena ada kata-kata tiri saja. Ini kalimat-kalimat ini perlu diperbaikin gitu kan. Jadi saudara kandung itu definisinya. Tapi kalau saudara yang antara Muhajirin dan Ansar, ya, dan antara muslim dengan muslim, itu bukan saudara kandung tapi saudara seiman. Itu yang diistilahkan dengan ukhuwah, persaudaraan. Persaudaraan dalam Islam ini ada 2 macam. Ada yang sifatnya individual, ada yang sifatnya umum. Semua umat Islam harus saling mencintai, itu ukhuwah umum. Ada yang ukhuwah yang lebih khusus, individual, yang Nabi SAW lakukan itu. Saudarakan fulan sama fulan, fulan sama fulan, dan seterusnya. Itu persaudaraan secara khusus gitu kan, secara individu. Manfaatnya ini adalah bagaimana agar mereka saling mengingatkan dalam ketaatan dan ya saling melarang dari kemaksiatan. Makanya dalam salah satu hadis kan ada 7 golongan dalam hadis Sahih riwayat Bukhari, 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Selama masih dalam ketaatan mereka bersahabat, selama ada yang bermaksiat diingatkan tidak mau, mereka berpisah. Ini yang dimaksud tadi persaudaraan dalam Islam seperti ini, ya seperti ini. Kalau bagaimana caranya? Yang paling pertama yang Anda harus lakukan adalah kalau Anda melihat seseorang yang ahli ibadah bagus, gitu kan, maka Anda disunnahkan untuk mengucapkan kepadanya, inni uhibbuka fillah. Kalau laki-laki, ya tentu ini harus sesama jenis ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jangan lagi nanti kata-kata ini dipakai untuk membenarkan ta'aruf atau pacaran lagi, yang dikatakan ada pacaran Islami gitu. Nah, ini tidak ada semuanya. Jadi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau yang sifatnya khusus, kalau yang sifatnya umum boleh. Seperti saya mengatakan misalnya di majelis ini, Bapak Ibu sekalian, inni uhibbukum fillah, itu boleh. Bapak Ibu saya cintai kalian semua karena Allah, itu boleh secara umum. Umat Islam semua boleh, kan gitu. Tapi kalau yang khusus nggak boleh kecuali sesama jenis, laki-laki sama laki, perempuan, seperti perilaku Nabi SAW mempersaudarakan antara laki-laki sama laki-laki di zaman beliau SAW yang tadi Muhajirin dan Ansar gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, disunnahkan paling pertama sekali adalah kita kalau melihat kelebihan ibadah dari saudara kita, maka kita datang dan mengucapkan kepadanya, inni uhibbuka fillah. Kalau laki-laki, inni uhibbuki fillah. Kalau perempuan, kan gitu. Jadi saya mencintai kamu karena Allah. Sesuai dengan hadis Bukhari, pernah ada seorang sahabat melihat sahabat yang lain lagi bagus sekali ibadahnya. Lalu dia berkatakan, saya suka orang ini. Lalu kata Nabi SAW, kejarlah dia dan ucapkan di depan mukanya. Katakan kepadanya, inni uhibbuka fillah. Gitu kan? Ini yang pertama disunnahkan atau tata cara orang berukhuwah. Yang kedua, persaudaraan ini hanya akan dipertahankan kalau dalam ketaatan dan akan berpisah kalau dalam kemaksiatan. Jadi manfaat pertama dan manfaat utama
daripada persaudaraan ini Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana kita selalu merasa diingatkan. Misal ibu-ibu dan bapak cari satu orang teman yang baik menurut Bapak Ibu, kemudian langsung kita ngatur jadwal sama dia. Nih ya, kalau sholat tahajud nanti kita saling ingatin ya, saling miss call. Misal gitu ya. Ya, istri saya lakukan itu sama teman-temannya. Jadi dia sama teman-temannya itu selalu saling ingatan pada saat waktu sholat tahajud itu mereka saling miss call. Jadi misalnya jam 3, setengah 4 saling miss call itu semua, satu grupnya dia berapa orang itu saling ingatin gitu. Contoh, itu kan berarti bisa kita lakukan dalam ketaatan. Mau ke majelis taklim saling panggil, nih kita hadir nih, ada majelis taklim di sini, ada pengajian di sini, kan gitu. Jadi saling mengingatkan dalam ketaatan. Kapan teman kita berbuat maksiat diingatkan. Kalau dia tetap ngotot, tiba-tiba ada seorang ibu atau akhwat kita atau ukhti kita tiba-tiba buka jilbab, diingatin nggak mau juga, ya sudah, putus hubungan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang adabnya, itu memang adabnya. Kemudian tidak boleh Bapak Ibu sekalian, persaudaraan ini berlaku kepada orang non Muslim. Ini hanya Muslim, tidak berlaku sama non Muslim, gitu kan? Tidak berlaku sama Muslim. Fadilahnya disebutkan dalam banyak hadis. Kata Nabi SAW diantaranya hadis sahih. Sesungguhnya orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karenanya, itu akan disiapkan pada hari kiamat mimbar yang bercahaya sangat terang, sampai-sampai para nabi dan syuhada pun cemburu dengan mereka. Siapkan mimbar yang mereka akan tampil di mimbar itu, orang semua lihat di hari kiamat. Ini orang saling mencintai karena Allah. Yang kedua, Allah akan naungi di naungannya, di bawah naungan tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat, di mahsyar. Orang lagi panas semua kena matahari cuma sekian mil saja, dia bisa selamat di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fadilah yang sangat besar. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dia karena itu. Ya. Kemudian juga temannya dia, saudaranya itu bisa memberikan syafaat untuknya pada hari kiamat. Ya, bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Ada sahabat Nabi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian dia hadir di perang Uhud. Pada saat sebelum mereka pisah gitu kan, lalu pada saat masuk menyerang musuh, mereka saling mewasiatkan, siapa yang mati duluan jangan lupa dia berikan syafaat saudaranya, karena kan orang mati syahid dapat syafaat, memberikan syafaat 70 keluarganya gitu kan. Jadi pada saat temannya jatuh ya di depan teman sahabatnya, lalu sahabatnya pun itu menjatuhkan dirinya lalu berkata, jangan kamu lupa syafaatmu untukku hari kiamat. Lalu mati temannya, mati syahid itu. Kan gitu. Ini contohnya. Kemudian contoh yang lain juga ada 2 orang sahabat yang saling mencintai karena Allah. Kemudian temannya itu mati, meninggal. Saya lupa kalau salah Amr namanya, dengan ada satu lagi. Itu hari kalau pernah saya sampaikan kisahnya. Kemudian meninggal saudaranya. Tapi mereka saling mewasiatkan, siapa yang mati duluan, kalau dia bisa diizinkan sama Allah untuk datang dalam mimpi, datang dalam mimpi. Akhirnya apa jemaah sekalian? Meninggallah satu orang di antara mereka. Kemudian pada saat meninggal, temannya ini mimpi, datang benar tuh. Terus ditanya sama temannya masih hidup, bagaimana keadaanmu sekarang di akhirat? Kata yang sudah meninggal, alhamdulillah Allah ampuni semua kesalahan saya udah selamat. Tapi dia nggak banyak ngomong, dia cuma bilang begitu. Lalu temannya yang masih hidup ini bilang, tiba-tiba saya lihat di daerah lehernya, wilayah lehernya itu ada warna hitam besar, kayak luka bakar gitu. Ditanya, apa yang ada di lehermu itu? Kata yang sudah meninggal, ini 50 dirham utang yang pernah saya ambil dari orang Yahudi, belum saya kembalikan. Berarti utang pun sama orang kafir tetap harus dibayar, gitu kan? Ini banyak umat Islam ini yang sudah terlanjur utang-utang, ya, itu harus dibayar, nggak boleh tidak. Lalu yang terjadi jemaah sekalian, yang sudah meninggal bilang, uang itu saya sudah niat mau bayar, saya letakkan di sebuah karung yang saya taruh di ruangan tamu rumah saya, di bawah tempat ini disebutkan tempatnya. Tolong kamu ambilin, bayarin ke orang Yahudi itu. Baik, sadarlah dia bangun. Sebelum dia bangun, temannya yang sudah meninggal bilang ini, ketahuilah, apapun berita tentang keluarga kami di dunia yang terjadi dan berita tentang kalian sampai kepada kami. Malaikat ceritain semua tuh kerabat kamu begini, istri kamu begini, suami kamu begini, anak kamu begini, sampai semua berita ke dia, gitu kan? Semua. Jadi yang terjadi Bapak Ibu sekalian, bangunlah yang sudah masih hidup ini bangun, lalu dia pergi ke rumahnya, istrinya temannya meninggal, ditanya, assalamualaikum, diceritakan saya mimpi suamimu datang dan dia punya utang, katanya ada uang ditaruh di sini, diperiksa ternyata betul ada karung itu.
Diambil, dibawa ke orang Yahudi yang sudah sebutkan namanya dalam mimpi juga, dan dikasih, ini si fulan pernah utang sama kamu, dia bilang ya, berapa 50 dirham, ini sudah dibayar, sudah selesai, dibayarin gitu kan. Lalu dia pulang, mohon maaf tadi di mimpi juga, yang sudah meninggal tuh bilang, semua berita kerabat kami dan berita kalian sampai kepada kami, sampai dia bilang, ada kucing ya berapa hari lalu mati di rumahku, itu disampaikan oleh malaikat kepadaku. Kucingnya di rumah mati, malaikat bilang ada kucing di rumahmu, itu mati gitu. Disampaikan. Lalu yang terjadi jemaah sekalian, dia bilang sampai kucing. Terus ini si sahabat yang sudah bayarin utang tadi, temannya kembali ke rumahnya mengatakan kepada istrinya tadi, apakah ada sesuatu kejadian dalam berapa hari di rumah kalian selain kematian si fulan? Dia bilang tidak ada, kecuali ada kucing kami yang mati. Berarti kan sampai semua berita ke dia gitu kan. Nah jadi sahabat orang yang bersahabat karena Allah SWT ini adalah saling mewasiatkan, saling mengingatkan satu sama yang lain kebaikan. Sampai mereka sudah meninggal pun mereka masih saling mengingatkan, kan gitu. Jadi itu penting sekali untuk dipahami. Jadi jangan sampai kita bersaudara salah. Apalagi kalau sampai teman kita tuh berbuat maksiat kita ikut-ikutan. Ya, enggak apa-apa deh, saya ikut juga nimbrung gitu kan. Mungkin cuma 1-2 kali berbuat salah, jangan, ingatin ingkar mungkar, kalau enggak mau tinggalin. Karena jangan 1 detik pun hidup kita jemaah sekalian itu bisa berisi kemaksiatan. Maksimalin ibadah kepada Allah SWT. Kurang lebih begitu gue. Sudah? Baik, ini yang terakhir ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung sedikit tentang zikir setelah sholat. Oh iya. Seringkali kita kalau di mall ada musola yang sempit, itu sholatnya bergantian, sehingga ngantri. Kadang-kadang kita mana yang harus didahulukan, kita berzikir atau ba'diyah sholat. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Jadi keduanya itu sunnah. Sholat ba'diyahnya sunnah, zikirnya sunnah. Kalau ketemu tadi yang wajib sama wajib sunnah semuanya, Bapak skala prioritaskan aja. Kalau kayak di mall lagi padat gitu kan, memang nggak bisa, ya maka kita sholat sunnah aja. Karena zikir bisa dikerjain pada saat kita jalan. Sholat sunnah kan nggak bisa, maka skala prioritasnya adalah sholat sunnah dulu, gitu kan. Dan kita ringankan aja sholat sunnahnya, karena apalagi musola harus dipakai oleh teman-teman kita yang lain gitu. Jadi skala prioritas aja. Seperti tadi saya bilang sebelumnya. Sudah ya? Baik. Alhamdulillah, semoga Allah SWT berkahi majelis kita ini dan mengikhlaskan kita niat kita. Bapak Ibu sekalian, tujuan utama hadir di majelis taklim adalah menambah ilmu kita. Dan ilmu itu kalau bertambah tujuannya untuk menambah iman kita dan merubah kita menjadi lebih baik. Kalau majelis taklim Bapak Ibu hadirkan hanya untuk meramaikan, tidak ada gunanya, jangan hadir. Tapi kalau untuk bisa mengubah Anda, itu yang baik. Jadi setelah keluar pun dari sini kemudian tiba-tiba Anda berubah, siapapun yang menjadi penggoda kita dari setan, bisikan setan atau keluarga kita atau teman kita mengatakan, oh kau berubah sekarang ya, ucapkan dengan tegas, iya, alhamdulillah, saya jadi lebih baik. Itu betul. Karena jangan sampai setan membuat kita jadi malu. Karena kebanyakan orang malu bukan pada tempatnya. Pada saat dia mau komitmen ibadah dia jadi malu. Malu nih, malu kalau pakai jilbab besar, malu kalau sudah berubah berjenggot, malu kalau tidak isbal, malu kalau ini, dan itu salah, bukan pada tempatnya. Jangan malu kecuali kalau kita melanggar hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Kita baca kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.